rawa liar yang dingin. Datang bermusuhan. Penuh bahaya. Jauhkan hidungmu. Atau hidupmu akan berakhir. Itulah yang digambarkan penyihir putih bodoh tentang tempat ini. Di dunia sihir, saat kita mencapai usia dewasa, kita semua harus menjalani misi untuk menilai kemampuan kita menjadi penyihir sejati. Jika kau tidak lulus, kau harus meninggalkan desa penyihir dan tinggal di rawa suram ini. Jadi kau begitu buruk sehingga dikirim kemari? Aku Akasia, penyihir gelap muda terbaik sepanjang masa. Aku hanya bercanda. Sungguh panas sekali temperamenmu. Izinkan aku pergi ke dunia manusia bersamamu. Jadi kualitas seperti apa untuk menilai seorang penyihir? Membantu orang untuk mewujudkan impian mereka. Aku ingat kau memang tidak memiliki rasa cinta untuk manusia. Tunggu dan lihat saja, ini akan menyenangkan. Seperti yang kupikirkan, atmosfer penuh semangat dari penyihir magang memenuhi seluruh ruangan. Oh, tentu saja, suasananya sedikit kurang menyenangkan saat kau melihatku. Sebelum melakukan misi, penyihir kecil yang mengemaskan itu akan diberi topi penyeleksian. Topi itu akan menganalisa kemampuan masing-masing penyihir dan memutuskan akan menjadi penyihir seperti apa mereka mulai sekarang. Sungguh aku ingin tahu seperti apa topiku nanti. Tumbuhan, api, atau elemen air? Atau akankah ada tengkorak di topinya? Mudah-mudahan bukan topi yang aneh dan jangan sampai aku harus satu tim dengannya. Jenna dan Florence. Memang benar, Tuhan memberikan apa yang kita benci. Kelompokku sepertinya penuh dengan anggota yang tidak terlalu senang dengan kemampuan mereka. Misi kami adalah membantu manusia memanen tanaman baru dan menghasilkan benih baru. Apakah benar-benar harus ini misinya? Mereka pasti bercanda. Ketegangan tetap ada selama pengelompokan. Windy memiliki kemampuan mengendalikan cuaca dan suka merawat bunga. Jadi dia selalu berpikir dia harus menjadi penyihir tanaman. Florence, sang penyihir tumbuhan. Dibandingkan dengan seorang penyihir, dia tampaknya lebih suka terbang di atas punggung seekor burung. Terakhir Jenna adalah seorang gadis kecil yang pemalu dan rapuh. Dia sepertinya lebih suka menjadi penyihir cuaca untuk berubah menjadi hujan daripada punya kemampuan mengendalikan hewan seperti sekarang. Yang lebih menarik, mereka bertiga saling membenci. Apakah kalian menganggap misi ini terlalu mudah bagi kita? Mereka akan melakukan sesuatu yang hebat. Itu sudah jelas. Memanen, bukankah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja? Tidak perlu kekuatan sihir. Aku tahu kalian tidak menyukai kemampuan kalian sendiri, bukan? Bagaimana jika kita bertukar topi? Jadi, kita dapat menggunakan kemampuan yang kita sukai. Lalu, masing-masing kita akan melakukan caranya sendiri untuk melakukan tugasnya. Yang penting di penghujung hari, kita bertemu di tempat awal. Deal. Ini lebih menarik daripada yang kukira. Hal-hal yang tidak sesuai rencana. Ya, aku berharap semuanya menjadi kacau. Windy selalu yang paling cepat. Dia mengambil lahan kosong. Alih-alih membantu manusia menabur benih, Windy dengan cepat membuat labu raksasa. Adakah yang lebih sulit dari ini? Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Labu itu tumbuh dan berkembang hingga meledak. Labu itu berisi air di dalamnya. Dan air itu dengan cepat berubah menjadi banjir, membanjiri ladang, termasuk daerah dengan tanaman yang belum dipanen. Dua teman satu kelompok yang baik sepertinya tidak berniat membantu teman mereka untuk mengatasi konsekuensinya. Kebun ini adalah area milik Florence. Dia dengan percaya diri merapalkan mantra untuk memanggil burung datang dan membantunya memanen. Aduh, mengapa semua burung merusak tanamannya? Jangan buat kekacauan. Pergi. Hei, aku tidak membuat kekacauan. Segera, kebun itu menjadi puing-puing, seperti ladang Windy. Sebelum kesalahan fatal rekan satu timnya, Jenna tidak mudah putus asa. Sungguh kebajikan yang terpuji.
Aku tahu dia mencoba membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Namun, alih-alih mengusir burung-burung jahat itu, Jenna mengejutkanku dengan cara lain. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi penyihir jahat. Lihatlah monster es yang dia ciptakan. Tidak, mustahil. Apakah kau bodoh? Jenna, lari! Dari apa yang kulihat, kalian semua sama bodoh dan tidak berguna. Apakah kalian masih menganggap tugas itu mudah? Izinkan aku membantu kalian membuatnya sedikit lebih sulit. Kau seorang penyihir, tetapi kau membantu monster es? Tidak masalah, selama itu membuatku lebih kuat. Teman-temanku, ayo taklukkan wilayah manusia. Akasia, kau benar-benar gila. Jika misi ini gagal, kita belum selesai. Benarkah? Bagaimana kau akan menghukumku? Mengejarku ke rawa itu? Jangan bilang kau tidak tahu kalau aku lahir di sana. Ayo, jika kau bisa mengejarku, datang ke sini dan hukum aku. Oh tidak, tanpa topi, kita tidak akan berdaya. Monster es tidak mengecewakanku. Dia segera memojokkan ketiga penyihir kecilku yang menggemaskan sampai akhir. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bekerja sama. Tidak ada gunanya. Kekuatan penyihir mengikuti topinya. Namun Windy kecil menciptakan keajaiban. Para idiot itu tidak tahu bahwa sesungguhnya kekuatan batinlah yang dinilai oleh topi itu dan tidak akan hilang walaupun tanpa topi itu. Aku mengerti. Ini giliranku. Monster es itu tidak mengecewakanku. Dia dengan cepat berubah menjadi busur dan panah es, menembakkan panahnya ke arah Windy. Oh tidak, dia tidak cukup gesit seperti yang kukira. Cahaya yang diciptakan Windy semakin kuat, menyebabkan monster es itu menjerit kesakitan. Pelindung es luarnya perlahan meleleh. Waktu untuk menonton drama berakhir di sini. Aku harus menanganinya sendiri. Kau tidak bisa mengalahkan sekutuku. Bagus. Aku tahu mereka bukan apa-apa dibandingkan denganmu. Ayo, penyihir gelap. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lihatlah anak-anak nakal yang menyedihkan itu. Beraninya kau merusak armor esku. Lihat saja hukumanku. Bodoh. Apa yang kau lakukan? Ini adalah akhir bagi mereka yang bawel dan sombong. Sudah waktunya pulang. Oh, aku lupa. Jika kau tidak ingin datang ke rawa suram untuk menemuiku, cepatlah dan bereskan kekacauan ini. Benar-benar tidak ada tempat seperti rumah. Berhubungan dengan penyihir jujur terlalu lama. Sungguh melelahkan. Pengkhianat. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kupikir kita adalah sekutu yang jahat. Sekutu, yang kuingat, aku tidak pernah mengatakan aku akan berada di pihakmu. Penjahat. Kedengarannya bagus. Tapi penjahat setengah matang sepertimu sangat menggangguku. Akan lebih baik jika ambisimu dibatasi dengan kecerdasan. Oh, teman-temanku sayang sepertinya telah mencapai tujuan mereka. Lalu kenapa kau membuatku lebih kuat? Tidakkah menurutmu penyihir suka memberi perhatian pada orang lain yang suka bekerja berlebih? Tak ada hasil tanpa usaha. Manusia mulai terlalu mengandalkan penyihir. Hanya karena penyihir selalu berlari untuk membantu mereka. Ternyata itu tidak membantu. Jelas, mereka membuat manusia menjadi semakin lemah. Selain itu, kelompok penyihir magang mengalami gesekan di awal. Dan terlalu banyak kontradiksi. Hanya ketika mereka memiliki musuh bersama yang mengancam kepentingan dan nyawa mereka, barulah mereka bisa bersatu. Pembohong, kau berani menggunakanku. Jika aku keluar, mari kita lihat apakah kau masih bisa sombong seperti sekarang.
Aku menunggunya. Sekarang, siapa penjahat dalam koleksiku? Ngomong-ngomong, aku bukan pembohong itu. Aku adalah penyihir gelap muda terhebat sepanjang masa, Akasia. Menurut legenda, pada suatu masa ketika kekuatan gelap Ratu Iblis menutupi bumi, muncullah bunga 7 warna. Mereka mekar sepanjang tahun dan aroma harumnya menyebar ke segala penjuru. Semakin banyak bunga bermekaran, semakin berkurang kekuatan sang Ratu Iblis. Masyarakat menganggap bunga ajaib ini sebagai jimat untuk melawan kekuatan gelap. Bunga ini tercipta dari rambut Dewi Pelangi. Setiap hari saat dia menyisir rambutnya, helaian rambut yang rontok akan terbang ke bumi. Dewi Pelangi adalah salah satu dewi yang paling disayangi. Dia memiliki rupa yang sangat cantik, lembut, dengan rambut 7 warna yang berkilauan. Namun dia lebih dikenal karena kebaikannya dalam membantu orang. Berkat Dewi Pelangi, hasil panen melimpah, dan kehidupan para petani menjadi sejahtera dan bahagia. Mengacu padanya, orang menyebutkan sebuah ayat. Saat pelangi mekar di atas kepala kita, hal-hal baik akan segera datang. Oh Dewa yang Agung, terima kasih telah memberi kami Dewi yang luar biasa. Kekuatan Dewi Pelangi merupakan ancaman besar bagi Ratu Iblis. Sang Ratu berusaha keras untuk menghancurkannya. Putraku, demi masa depan kaum kita para iblis, pergilah ke istana Dewi Pelangi dan curi beberapa helai rambutnya. Iya Bu, aku akan segera melaksanakan tugas ini. Henry memimpin pasukan iblis yang paling elit ke Istana Pelangi. Namun tentara iblis yang menggunakan kekuatan kegelapan tidak dapat mendekat karena aura pelangi yang melindungi sang dewi sangat kuat. Aku punya cara. Putra sang Ratu Iblis memutuskan untuk menyembunyikan kekuatan gelapnya dan sengaja melukai dirinya sendiri agar Dewi Pelangi menolongnya. Mendengar suara keras, Dewi Pelangi bergegas keluar. Lukamu sangat parah. Tinggallah di sini sampai lukamu sembuh. Dewi Pelangi merawat Henry dengan baik. Beberapa waktu lamanya tinggal di Istana Pelangi, putra Ratu Iblis tersentuh oleh kelembutan dan kebaikan sang dewi. Cinta menggerakkannya, membuatnya menyayangi dan bahkan mendukung hal-hal baik yang dia lakukan. Melihat ketulusan Henry, sang dewi pun jatuh cinta padanya. Mengetahui hal itu, Ratu Iblis sangat marah. Dia mendesak putranya berkali-kali melalui pasukan iblis, tetapi Henry masih ragu. Anak bodoh. Dia berani tidak mematuhiku hanya karena seorang gadis. Dengan gusar, Ratu Iblis memanfaatkan kepergian sang dewi dari istana, menyamar dan menyembunyikan kekuatannya untuk meyakinkan Henry. Kupu-kupu, beritahu Henry bahwa aku menunggunya di sini. Henry tidak punya pilihan selain menemui ibunya. Henry, aku tidak datang untuk berdebat denganmu. Aku tahu kau dan Dewi saling mencintai. Aku hanya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Semoga kalian berdua bahagia. Maaf kalau... Ada apa, Bu? Kebetulan, aku mendengar sendiri dari Dewi Cahaya. Dia mengatakan bahwa rambut 7 warna pelan-pelan akan menguras kekuatan Dewi Pelangi, lalu membuatnya semakin lemah. Semakin lama, rambut 7 warna itu akan semakin memperpendek usianya. Kasihan sekali, Dewi yang cantik dan baik hati itu. Benarkah? Tapi dia begitu sehat dan bahagia. Karena dia selalu berkorban untuk semua orang. Sang Dewi tidak ingin orang lain tahu dan mengkhawatirkannya. Maka dia berpura-pura. Terlepas dari perbedaan kita, aku mengakui dan menyadari aku sangat menyukainya. Cintamu telah meyakinkanku. Itu benar, namun bukan hanya aku. Kau juga harus meyakinkan para iblis. Itu juga yang harus kau lakukan.
Saat dia datang ke istana bayangan, rambut 7 warnanya yang berkilauan itu akan berbahaya bagi para iblis. Kau tahu itu bukan, Henry? Selain cinta, ada banyak hal di dunia ini yang harus kita urus. Kau adalah kekasih Dewi Pelangi. Tapi di masa depan, kau akan menjadi Raja Iblis. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak bisakah ada cara untuk menyeimbangkan kedua posisi? Tentu saja. Kau tidak perlu lagi mencuri rambutnya seperti yang kita rencanakan. Cukup kau potong saja rambutnya. Oh ya, aku belum memberitahumu. Memotong rambutnya itu tidak akan mempengaruhi Dewi sama sekali. Dia akan tetap hidup sehat dan bahagia. Henry menghadapi dua kepentingan, kepentingan seluruh kerajaan iblis dan kepentingan dirinya sendiri. Dia sangat mengkhawatirkan Dewi. Dia pun memutuskan melakukan apa yang dikatakan ibunya. Suatu hari saat sedang menyisir rambut sang Dewi, Henry memotong rambutnya dengan belati berwarna gelap. Rambut sang Dewi dan helai-helai yang rontok seketika berubah menjadi hitam keruh. Sang Dewi perlahan melemah dan jatuh ke dalam tidur abadi. Sekeras apapun Henry berusaha membangunkannya, orang yang sangat dicintainya itu tidak dapat bangun. Henry hanya punya satu cara, berlutut di depan kuil cahaya, memohon Ibu Baptis Dewi Pelangi untuk memberitahu caranya membangunkan dia. Dia rela untuk menukarnya dengan apapun. Pulanglah, Dewi Cahaya tidak ingin menemuimu. Dewi Pelangi sangat mencintaimu. Dia sedemikian baik sudah menyelamatkan hidupmu, tapi kau menyia-nyiakannya. Tolong sampaikan kata-kataku kepada Dewi Cahaya. Aku tahu dosa-dosaku tidak dapat dimaafkan, tapi tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara membuatnya tersadar. Aku bersedia membayarnya dengan apapun, termasuk kehidupan iblisku ini. Menarik sekali. Bagaimana jika kutukar hidupmu dengan Dewi Pelangi, agar dia bangun saat ini juga? Lakukan, kumohon. Aku sama sekali tidak akan menolak. Kau tampaknya benar-benar tulus. Itu luar biasa, cinta iblis dan Dewi. Apakah menurutmu gadis bodoh itu tidak tahu? Aku mencintainya. Turunlah ke bumi dan kumpulkan warna paling cemerlang seperti warna rambut Dewi ke dalam botol ini. Itu adalah tugasmu. Jika kau menghadapi kesulitan, bukalah kantongnya. Aku akan menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Tempat pertama yang didatangi Henry saat datang ke bumi adalah ladang gandum yang sudah matang. Para petani sibuk memanen gandum. Setelah mendengar cerita Henry, mereka memberikan tanaman gandum mereka yang mengandung biji-bijian untuk menciptakan warna emas dalam botol ajaib. Setelah itu, Henry mendapat bantuan dari orang lain lagi di bumi. Sekelompok gadis desa memberinya warna ungu yang berasal dari karangan bunga, hijau dari semanggi berdaun 4 langkah dia dapatkan dari penebang kayu di hutan, merah cerah didapatkannya di kebun apel. Sedangkan warna biru sejuk berasal dari sebuah sungai yang bersih. Hari sudah sore, para petani berkumpul di sekitar api yang hangat setelah seharian bekerja keras. Mereka mendoakan Dewi Pelangi di bawah api yang bersinar terang, berharap sang Dewi segera bangun. Aku sangat berterima kasih. Aku tahu kalian telah bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Mengapa kalian memberikannya padaku tanpa ragu? Mengapa kalian percaya padaku? Dewi Pelangi telah banyak membantu kami. Selama ini kami mendapatkan kedamaian dan panen yang begitu melimpah berkat rambutnya. Apa yang kami lakukan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikannya. Ya, itu tidak cukup. Bahkan jika kami harus mengorbankan segalanya, kami bersedia. Terima kasih semuanya. Semua warna sudah hampir terkumpul, hanya nila. Kami tidak dapat menemukannya. Henry meletakkan tangannya di dada kirinya, berpikir. Malam tiba, Ratu Iblis dan tentara iblis datang. Ratu sangat marah karena Henry berani mencari cara untuk membangunkan sang Dewi. Kegelapan perlahan-lahan menelan api yang berkedip-kedip. Mengapa aku melahirkan anak yang tidak berguna sepertimu? Apakah kau akan melawanku? Melawan rakyatmu sendiri? Aku tidak menentangmu. Aku hanya menentang apa yang salah. Aku bisa menjadi apapun, iblis, dewa, atau manusia. Tapi aku tidak ingin melakukan hal buruk lagi. Iblis yang menginginkan hati yang baik. Ini adalah hal yang paling lucu yang pernah kudengar, nak. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang tidak bersalah lagi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Prajurit iblis, hancurkan semuanya. Henry tidak ingin iblis menyakiti manusia di bumi.
Tetapi dia sendiri tidak dapat melawan seluruh pasukan iblis. Dia membuka kantong yang diberikan Dewi kepadanya. Dewi pun muncul. Dari kantong itu, segerombolan kunang-kunang berkilauan berterbangan keluar. Hah? Kau meminta bala bantuan? Tidak ada gunanya. Sekarang gelap, dan kekuatan Dewi Cahaya tidak bisa melawan kegelapan. Saat ini, hanya kemunculan pelangi yang akan bisa menyelamatkanmu. Sejauh yang ku tahu, pekerjaanmu itu, kau belum menyelesaikannya, bukan? Hah? Pelangi, aku akan membawamu kembali. Oh, menyentuh sekali. Bagaimanapun, semuanya akan segera berakhir. Demi ikatan ibu dan anak di antara kita, aku mempersilahkanmu untuk mengucapkan kata-kata terakhir untuknya. Dewi Cahaya, aku bersumpah mengorbankan hatiku yang dipenuhi kegelapan menjadi warna nila untuk rambut Dewi Pelangi. Tanpa menunggu Dewi Cahaya menjawab, atau Ratu Iblis memiliki kesempatan untuk menghentikannya, Henry seketika berubah menjadi bunga nila di rambut Dewi. Kau gila! Mengorbankan hidupmu hanya untuk seorang gadis! Ratu Iblis tidak memiliki kesempatan lagi. Seberkas cahaya memancar, dan rambut Dewi berubah menjadi 7 warna, tumbuh lebih berkilau dan cemerlang dari sebelumnya. Sang Dewi perlahan membuka matanya. Aku tidak dapat melihat! Cepat! Kembali ke Istana Bayangan sekarang! Dewi Cahaya, di mana Henry? Dewi Cahaya tidak mengatakan apa-apa. Matanya sedih. Dia mengulurkan tangan dengan lembut, mengambil bunga di rambut Dewi Pelangi dan meletakkannya di tangannya. Dewi Pelangi terkejut dan tidak percaya. Air mata jatuh dari matanya. Sang Dewi menanam bunga itu di depan rumah, merawatnya dengan sangat sepenuh hati setiap hari. Suatu pagi, ketika sang Dewi terbangun, dia pergi ke taman dan melihat bahwa seluruh taman telah penuh dengan bunga yang bermekaran cemerlang. Di taman bunga itu, Henry, putra Ratu Iblis, melangkah keluar. Aku kembali. Aku telah bangkit kembali. Mulai sekarang, aku bukan lagi putra iblis. Iya, kau adalah Henryku. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya. Membantu orang-orang untuk hidup bahagia dan sejahtera. Di sebuah menara yang jauh, terpencil di bagian terdalam hutan, hiduplah seorang putri cantik. Namun, bukan hanya kecantikannya yang dibicarakan orang. Juga kalung semanggi berdaun 4 yang dikenakannya. Benda ajaib yang membawa kesuksesan dan keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Keberuntungan? Apakah itu nyata? Ini jadi kenyataan. Saat cerita menyebar ke seluruh kerajaan, mereka yang ingin mengubah hidupnya mulai mencari sang putri untuk mencuri kalung ajaibnya. Namun kastil itu sangat tersembunyi, sehingga setelah berkali-kali gagal, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sang putri dan kastilnya nyata atau hanya legenda. Berbeda dengan putri yang beruntung, Albedo adalah pria yang sangat tidak beruntung.
Bahkan dia bisa dianggap sebagai orang paling sial di dunia. Ketika dia lahir, keluarganya mengalami musibah yang membuat mereka sangat miskin. Saat tumbuh dewasa, semua yang disentuhnya menyebabkan kesialan yang mengerikan. Meskipun Albedo baik dan bekerja keras, takdir punya rencana lain. Apapun yang dilakukannya selalu gagal. Apakah itu benar? Apakah cerita tentang putri yang beruntung itu nyata? Apakah itu benar atau tidak? Kau tidak akan dapat menemukannya. Menyerah sajalah. Hei bocah, apakah kau ingin benar-benar mengubah nasibmu? Akhirnya dalam keputusasaan, Albedo memutuskan untuk bergabung dengan pencuri dan mencari kastil dan putri yang beruntung untuk mengubah nasibnya. Bos, kenapa kau berani mengajakku? Pernahkah kau dengar kabar tentang nasib burukku? Omong kosong, pencuri hebat tidak akan pernah percaya pada tahayul. Mengerti? Itu hebat. Kau benar-benar saudaraku. Tidak benar. Hanya kebetulan begitu. Biar ku bantu. Kau. Kemudian Albedo sendiri lagi di hutan. Untuk menguji nasibnya, dia bersandar di tembok besar, beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Namun tembok itu runtuh. Di sela debu dan asap, tanaman merambat panjang menjuntai turun dari atas. Albedo melangkah ke dalam dan terpesona oleh pemandangan megah di hadapannya. Muncullah sebuah menara, seperti dalam dongeng. Di sekelilingnya ada karpet hijau subur dari semanggi berdaun 3, terbentang sejauh mata memandang. Tangkap aku, cepat! Saat akhirnya Albedo membuat Vivian merasa aman dan mempercayakan nasib padanya, Albedo ingat nasib buruknya dan secara refleks menarik tangannya. Akibatnya bisa ditebak. Apa kau sedang berniat menipuku? Sang putri berencana melarikan diri. Orang asing menyerang. Sang putri pergi. Ikuti aku. Tentu saja, kebaikan sang putri ada syaratnya. Yang lalu biarlah berlalu. Kau bisa membantuku melarikan diri dan pergi bersamaku. Atau ibuku akan mengetahuinya dan dia akan memukul. Aku tidak bermaksud begitu. Itu semua karena nasib burukku. Mendengar kisah malang dan kesengsaraan Albedo, Vivian tidak lagi dendam padanya. Keduanya melakukan perjalanan melalui hutan kuno ke kota yang telah didengar Vivian. Vivian berjanji bahwa jika mereka berhasil lepas dari perjodohan yang direncanakan ibunya, dia akan memberi Albedo kalung semanggi berdaun 4. Sebelumnya, Vivian telah ditawan di menara, terpisah dari kehidupan normal. Setiap hari, dia harus melakukan pekerjaan rutin. Maka ketika melihat pekan raya yang ramai, dia cepat bergegas dan penuh semangat berpartisipasi dalam segala hal. Berbeda dengan keberuntungan Vivian, Albedo tidak hanya kalah, tetapi juga gagal. Dia kehilangan papan permainannya. Meskipun Albedo berusaha menghentikannya, Vivian memegangi tangan Albedo dengan erat. Sejak saat itu, Albedo merasa sangat beruntung. Mereka memenangkan semua pertandingan, bahkan membantu orang lain. Saat senja, seorang gadis ceroboh jatuh ke danau di dekatnya. Semua orang ketakutan. Bahkan Albedo ragu-ragu, takut nasib buruk akan memperburuk keadaan. Mengetahui hal ini, Vivian menambahkan keberuntungan pada Albedo dengan cara khusus. Ini pertama kalinya Albedo mengerti bagaimana rasanya membantu orang lain. Orang-orang tidak memperhatikan hal itu karena sibuk terhanyut oleh rasa manis dan hangat yang masih melekat di wajah mereka.
Saat itu, dua orang berbeda mengerti apa arti cinta. Kebaikan albedo bahkan menyebabkan burung beo yang ditangkap berbalik dan berteman dengannya. Astaga, aku meninggalkan jejak untuk ratu ketika aku hinggap di atas pohon tadi. Apa? Ibu Vivian yang mengikuti jejak itu menemukan mereka dan membawa Vivian pulang. Penjaga, hukum dia dan bawa pulang sang putri. Vivian memohon agar albedo dibebaskan dan berjanji untuk patuh kembali ke ibunya. Menyadari bahwa membuat keributan akan bisa mengungkap putri keberuntungan, Ibu Vivian diam-diam membawanya pulang. Pergilah, lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana orang miskin sepertimu bisa membawa kebahagiaan bagi Vivian? Lupakan semuanya. Iya, aku tidak pantas untuknya. Itu semua hanya mimpi yang indah. Saat itu, Vivian dibawa pulang oleh ibunya untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Richard. Percayalah, aku sangat mengenal Richard. Dia akan melindungi dan memberikan kehidupan yang indah untukmu, putriku sayang. Yang mereka tahu ketika Bunda Vivian memiliki masalah mendesak untuk diurus dan meninggalkan menara, Richard menculik Vivian dan membawanya ke markas rahasianya. Bagaimana kau bisa mengkhianati kepercayaan ibuku? Aku juga tidak ingin, tapi takdir yang membawaku ke sini. Sepertinya semua karena takdirku yang malang. Aku harus mengubahnya dan membalas dendam pada yang memperlakukanku dengan buruk. Aku mendekatimu untuk mendapatkan keberuntungan, tetapi sayangnya itu tidak cukup. Andai saja aku bisa mendapatkan tali keberuntungan itu, mungkin semuanya akan menjadi berbeda. Lupakanlah, tali keberuntungan itu telah bersamaku sejak lahir dan dia tidak dapat dilepas. Tepat. Itulah sebabnya aku harus membawamu ke markas rahasiaku. Saat Vivian diculik, burung beonya segera terbang untuk memberitahu albedo tentang situasinya. Tanpa ragu, albedo mengikuti burung beo itu ke lembah kegelapan untuk menyelamatkan kekasihnya. Sampai di sana, albedo melihat Richard akan mendorong Vivian ke dalam mesinnya, tetapi dia kesulitan. Albedo dan Richard bertarung sengit hingga penyelamat Richard tiba. Setelah itu, Ibu Vivian tiba, lega menemukan putrinya selamat dan sehat. Tenanglah, aku punya cara untuk melepas kalung itu. Asalkan kau mengizinkanku untuk bertukar tempat dengan Vivian, jangan menyakitinya. Tidak, Ibu, jangan lakukan itu. Untuk memastikan mereka tidak melakukan apapun, Richard menyandera Ibu Vivian. Tunggu aku menyalakan mesin, kemudian berurusan denganmu. Masuklah, jangan membantah. Tapi cahaya dari mesin bersinar terang dan asap mengepul. Meski sudah mendapatkan kalung keberuntungan, Richard tetap gagal. Apa? Kenapa? Memanfaatkan kesempatan itu, albedo maju dan menangkap Richard, menyelamatkan Ibu Vivian. Maafkan aku. Semua yang terjadi ini adalah salahku. Di masa lalu, aku adalah orang yang sangat beruntung. Aku dipenjara oleh raja negeri tetangga karena kemampuan yang kumiliki. Akhirnya aku mewariskan kemampuan ini kepada putriku Vivian. Memanfaatkan kesempatan dan kesalahan raja, aku menemukan cara untuk melarikan diri bersama putriku. Aku terlalu ketat dan keras padanya karena aku takut dia akan bertemu dengan orang yang salah, dimanfaatkan, dan kemudian akan menderita sepertiku. Kupikir aku bisa melindunginya seumur hidupnya, sampai aku mengetahui bahwa saat aku sakit, Richard akan menjaganya jika aku harus pergi. Semanggi berdaun 4 adalah mitos karena kesalahpahaman. Sumber keberuntungan sebenarnya adalah Vivian. Aku minta maaf. Ibu, aku tidak menyalahkan ibu. Aku hanya tidak mengerti apa maksudmu. Ibu Vivian menyadari bahwa albedo benar-benar orang baik dan tidak boleh dinilai karena tidak mengenalnya. Didukung oleh calon ibu mertua dan teman burungnya, albedo memutuskan untuk mempertahankan kebahagiaannya dalam hidup. Aku selalu menjadi orang paling sial di dunia sampai aku bertemu denganmu. Mungkin semua keberuntungan dalam hidupku tersimpan bersamamu. Vivian, kau adalah semanggi berdaun 4 terindah dalam hidupku, sekarang dan selamanya.
Dua Fairy Tales.